Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah dasar epidemiologi pada saat ini akan menjelaskan mengenai topik yang telah kami ambil, yaitu penyakit malaria. Tetapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Priscilia Tabare. Nama saya Meilania Risbal. Nama saya Jessica Dea Yarolo. Nama saya Aurelia Warrow. Nama saya Gloria Rondanowo. Nama saya Graciela Aurelia Beatrix Mai. Nama saya Kania Sitompul. Nama saya Sindiko Kumaat. Asal-usul penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan malaria dapat menyebar. Contohnya terjangkit melalui donor organ, transfusi darah, pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi pada ibunya. Di Indonesia, penyakit ini tergolong endemi karena terdapat beberapa daerah yang masih banyak menderita malaria, terutama di wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua, Papua Barat, serta di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera. Baik, jadi apa sih pengertian dari malaria? Malaria merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, malaria juga dapat menyebar dan menjangkit pada manusia melalui donor organ, transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Istilah malaria diambil dari dua kata bahasa Italia, yaitu mal yang berarti buruk dan area yang berarti udara atau udara yang buruk. Hal ini dikarenakan dahulu banyak terdapat di daerah rawa-rawa yang mengeluarkan bau busuk. Penyakit malaria juga mempunyai nama lain seperti demam Roma, demam rawa, demam pantai, demam tropik, dan paludisme. Di Indonesia sendiri, penyakit malaria masih menjadi endemi karena masih terdapat di beberapa daerah di Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara, dan sebagian di daerah Kalimantan dan Sumatera. Pencegahan malaria tidak perlu yang susah dan ribet, cukup perubahan gaya hidup dan cara-cara rumahan yang dapat membantu mencegah penyakit malaria. Yang pertama, menyemprot dinding rumah dengan insektisida dapat membunuh nyamuk dewasa yang masuk ke dalam rumah. Yang kedua, menjaga rumah tetap bersih, kering, dan higienis. Yang ketiga, tidur di bawah kelambu. Yang keempat, menutupi kulit dengan menggunakan celana panjang dan baju berlengan panjang atau dengan menggunakan pakaian yang tertutup. Terlebih lagi ketika wabah sedang menyerang di daerah Anda. Yang kelima, jika Anda terkena penyakit ini, Anda harus mengonsumsi makanan cair. Baru kemudian dalam masa pemulihan, Anda bisa memakan sayuran hijau dan buah-buahan. Yang keenam, tidak membiarkan air tergenang di dekat rumah Anda. Selain beberapa cara pencegahan malaria yang mudah dilakukan, ada juga strategi pencegahan malaria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di mana merupakan program pencegahan malaria yang ada di Indonesia. Di antaranya ialah yang pertama, aklerasi dilakukan secara menyeluruh di wilayah-wilayah endemik tinggi akan malaria. Misalnya Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Kegiatan yang dilakukan berupa kampanye kelambu anti nyamuk massal, penyemprotan dinding rumah
di seluruh desa dengan API 40% dan juga penemuan dini pengobatan. 2. Intensifikasi merupakan upaya pengandalian di luar kawasan Indonesia Timur seperti di daerah tambang, pertanian, kehutanan, transmigrasi, dan pengungsian. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian kelambu anti nyamuk di daerah berisiko tinggi, penemuan dini pengobatan tepat, dan penemuan kasus aktif. Dan yang terakhir ialah eliminasi, dilakukan di daerah endemik rendah. Kegiatannya berupa penemuan dini obat yang tepat, penguatan surveillance daerah yang rawan perindukan vektor, penemuan kasus aktif, dan penguatan rumah sakit. Dan selesai sudah penjelasan topik mengenai penyakit malaria dari kelompok 2. Dan sebelum saya mengakhiri topik pada saat ini, saya mempunyai pantun. Kalau ditetak buah delima, alaskan rami dari seberang. Kalau tak hendak wabah menjelma, harus dibasmi dari sekarang. Terima kasih.